Halo, kita berjumpa kembali. Sudah cukup lama saya belum mengupdate. Ini saya sudah menyiapkan kit untuk Cube RGB. Ini adalah upgrade daripada kit yang sebelumnya, karena sepertinya pada rangkaian yang sebelumnya yang saya buat itu sedikit mungkin terlalu rumit, terlalu banyak komponen. Jadi saya sederhanakan, jadi tidak memakai rangkaian soft latch, tapi langsung hanya Arduino kompatibelnya saja. Ini untuk board controllernya yang versi sebelumnya. Saya sudah menyederhanakan supaya lebih mudah untuk diikuti, untuk dipelajari. Jadi pada versi yang sekarang ini hanya Atmega 328 dengan voltage regulator dan button yang sebelumnya ke soft latch itu ke pin interrupt. Penggunaannya mungkin untuk membangunkan dari sleep atau men-trigger supaya sirkuitnya menuju ke mode sleep. Ya, antara dua itu nanti kita bisa atur dari programnya. Ini saya sudah siapkan kitnya. Kira-kira isinya seperti ini. Ini ada komponen untuk rangkaiannya, ini ada jig untuk membantu merangkai LED-nya, chip Atmega-nya. Chip Atmega ini akan datang disediakan dalam keadaan sudah terprogram. Jadi cukup rangkaiannya, setelah dipasangkan akan sudah langsung bisa berjalan. Tapi yang satu ini karena ini baru saya siapkan, yang ini belum terprogram. Nanti akan saya isi dengan program setelah saya melakukan sedikit modifikasi di programnya. Oke, ini ada LED-nya. Ini seharusnya lebih dari cukup. Saya lebihkan, ini tidak 64 tapi lebih. Kemudian komponen tambahan ini untuk voltage regulator, ada dioda dan resistor, dan komponen lainnya ada di ini. Saya juga menyiapkan jignya untuk membantu merapikan LED-nya pada saat penyaliran. Oke. Kemudian ada boardnya dan kawatnya. Ini adalah kawat seng. Bila ada yang bertanya ini pakai kawat apa, itu kawat seng namanya. Ya, dari toko bangunan. Saya tidak menggunakan kawat tembaga karena kawat tembaga yang berwarna perak atau silver itu agak mahal dan agak susah untuk dicari di sini. Jadi saya cari alternatif, ini kawat seng ini cukup murah supaya kit ini bisa terjangkau, dan ya kalau ada yang mau bereksperimen bisa mencari di toko bangunan. Itu kawat seng, bahannya seng. Oke. Jadi sebenarnya saya sudah pernah membuat video untuk cara perangkaiannya ya. Ini juga saya sertakan juga ini untuk menekuk LED-nya supaya bentuknya seragam semua. Tapi saya akan kasih sedikit review sedikit pengulangan untuk perakitannya. Akan saya percepat, tapi tidak selama dengan video yang sebelumnya. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Ini saya sudah keluarkan, sudah saya siapkan untuk contoh. Nah, ini jignya dan LED. Ini saya kasih contoh bagaimana cara menekuk LED sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini saya kasih contoh 3 saja. Oke. Jadi pada alat bantu ini mungkin bisa ditandai bagian mana yang akan menjadi kutub atau bagian untuk kaki katodanya, karena LED yang kita pakai adalah common cathode.
Jadi kaki yang panjangnya ini adalah katoda atau kaki yang akan terhubung dengan kutub negatif dari sumber powernya, oke, atau ke ground. Jadi pada LED RGB ini ada satu kaki yang lebih panjang, itu adalah kaki commonnya atau kaki yang dipakai bersama-sama, yang dalam hal ini adalah common katoda, berarti yang panjang ini katoda. Kemudian yang paling kirinya ini adalah merah, kemudian kaki yang nomor 3 di sebelah kanan dari kaki katoda ini adalah hijau dan biru, sesuai dengan namanya adalah RGB. Oke. Kalau mau dites bisa menggunakan baterai atau sumber daya mungkin supaya aman 3 volt saja. Kalau 5 volt bisa, kalau misalnya menggunakan sumber daya yang bisa dibatasi arusnya atau constant current istilahnya. Ini kaki yang panjang kita hubungkan dengan kutub negatif atau ground. Nah, ini bisa kita lihat. Merah, hijau, dan biru. Oke. Ini saya hanya memberikan contoh 3 saja supaya tidak terlalu lama. Jadi di sini kaki yang paling panjangnya itu atau kaki katodanya itu ditekuk ke bawah. Kemudian yang birunya itu ke kanan, hijau ke atas, dan merah ke kiri. Oke. Kemudian diletakkan di dalam alat bantu ini supaya gampang untuk kita menengkuknya, dan semua bisa ditekuk dengan urutan yang sama. Kemudian juga sebaiknya kita punya tang kecil dan juga tang potong. Sebentar, saya cari punya saya. Tang potong untuk memotong kakinya nanti. Oke. Untuk memudahkan untuk membedakan, karena setelah tertekuk ini nanti akan susah ya, tidak tahu yang mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Jadi kaki yang katodanya ini atau kaki commonnya itu tidak dibulatkan. Jadi kita hanya membulatkan ya ini kaki yang lainnya. Jadi kaki yang selain katodanya itu akan dibuat loop. Kemudian dipotong. Nanti saya kasih lihat hasilnya. Khusus kaki yang katodanya ini saya potong lebih pendek supaya dia tidak bisa menjadi loop atau lingkaran, dan itu akan menjadi penanda pada saat nanti perangkaian bahwa kita tidak akan kesalah antara kaki katoda dengan kaki yang lain. Oke, setelah ditekuk ini bisa dikeluarkan pelan-pelan dan rapikan lagi lubangnya. Bila bisa dibuat agak membulat akan lebih bagus.
Tapi bila tidak juga tidak perlu dipaksakan, karena kalau dipaksakan nanti akan rusak. Oke, kira-kira seperti ini. Sebentar, saya cari cara supaya bisa terlihat jelas ya. Bisa dilihat. Jadi ini yang tidak tertekuk adalah kaki katodanya. Nah, yang ini yang merah G B ya, karena tadi kan begini ya kita tekuknya. Oke. Oke. Begitu kira-kira cara untuk menekuknya. Ini saya sebenarnya sudah menekuk cukup banyak. Jadi tinggal kita nanti dirangkai. Oke. Menggunakan jig yang sudah disiapkan. Jadi bentuk jignya itu adalah seperti ini. Terbuat dari akrilik. Ini untuk memudahkan saat penyolderan supaya jarak antara LED-nya itu semua sama. Jadi tinggal dipasangkan. Kira-kira seperti ini. Oke. Bila misalnya agak goyang, ini bisa ditambah dengan solatip atau apa supaya dia lebih kencang di sela-sela ininya. Oke, ini hanya contoh yang saya sudah siapkan di sini. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan penyolderan. Oke, untuk penyolderannya, ya, ini agak sedikit berbeda dengan LED cube yang satu warna. Karena ini kakinya ada 4 ya, dan kita menggunakan sistem ada namanya Charlie Plexing. Jadi pada saat pemasangan ke sini, ke jignya ini, kaki katodanya itu kita putar. Jadi yang paling atas, yang paling depan ini, kaki katodanya ada di bagian atas. Kemudian yang baris kedua, kaki katodanya itu ada di bagian kanan, atau mungkin kalau arah jarum jam ya, ini arah jarum jam jam 12, ini jam 3, kemudian ini jam 6, dan yang terakhir ini berarti jam 9 ya. Oke, kita rapikan ini, dimasukkan. Nah, mungkin bisa dilihat lebih jelas kalau didekatkan ya. Semoga bisa jelas ya. Oke, jadi ini adalah kaki katodanya yang paling atas ini, di atas. Kemudian di jam 3 ini arah jam 3, arah jam 6, dan ini yang terakhir di arah jam 9. Oke, begitu kira-kira. Dan semua kita buat seperti ini, semuanya sama. Dan kemudian setelah dipasang di sini, kita akan memasukkan kawat sengnya. Ini bisa sedikit diluruskan dulu ya. Sepertinya sih memang agak susah untuk benar-benar lurus, tapi setidaknya kita mencoba meluruskan. Tapi tidak akan terlalu bermasalah karena LED-nya sendiri sudah
sudah lurus di dalam jignya itu. Masing-masing bisa mencari bagaimana cara yang kira-kira paling mudah untuk masing-masing. Oke. Kita lanjutkan dengan ketiga kawat yang lain. Oke, setelah tersolder semua kawatnya untuk keempat kaki itu, kita bisa tekan dari atas untuk mengeluarkan. Nah, dan keluarkan pelan-pelan dari sela ini, ya. Dan kira-kira seperti ini jadinya. Nanti tinggal dirapikan, yang bagian atas bisa dipotong. Oke. Ya, bagian ini nanti bisa dirapikan, atas ini dipotong. Ya, mungkin bisa jelas. Oke. Nah, di sini keempat LED RGB ini memiliki arah kutub katoda yang berbeda-beda. Kita bisa, ini saya kasih lihat dulu sebelum saya lanjutkan untuk mengerjakan yang menyiapkan yang lainnya. Oke. Ini yang saya kaitkan adalah yang kutub positifnya, dan ini untuk menunjukkan bahwa katodanya ini untuk tiap LED ini adalah berbeda-beda, ya. Ini satu, kedua, ini ketiga, ini berarti katodanya mesti pindah ke sini, dan kemudian ini yang keempat. Gitu. Jadi ini yang pertama, ya. Nah, merah, hijau, biru. Kemudian yang kaki yang kedua, ini adalah untuk tingkat yang kedua. Oke. Oke, yang ketiga untuk level yang selanjutnya, dan yang keempat untuk level yang terakhir. Oke. Nah, nanti setelah semua selesai, totalnya ada 16 buah seperti ini. Nanti kita harus tandai yang mana katoda untuk LED yang paling bawah, karena itu yang harus kita seragamkan pada saat memasangkan ke PCB.
lain dipotong lebih pendek, yang satu itu tinggalkan lebih panjang. Oke, sementara ini satu, saya akan melanjutkan untuk menyelesaikan 16 buah pilar seperti ini. Oke, mungkin saya akan percepat saja. Baiklah, kita lanjutkan. Ini sudah kita dapatkan ada 16 pilar dari LED-nya. Nah, ini contoh ya. Ini sudah saya potong kakinya. Jadi yang panjang ini adalah untuk katoda dari LED yang paling bawah ini. Nah, sedangkan katoda yang lain kan dia berputar ya. Tadi dari ini katoda di sini dan di sini. Jadi ini setelah semua sudah tersolder seperti ini, saya tetap sarankan untuk dites lagi supaya memastikan tidak ada LED yang mungkin tidak menyala atau rusak. Seharusnya sih sebelum dibentuk, sebelum ditekuk ya kakinya ini, setiap LED itu yang mau dipakai dites dulu ya. Pastikan dia semua warna, semua bagiannya itu nyala, karena bisa saja satu warna menyala tapi warna yang lain tidak, ada yang mati. Oke. Jangan sampai nanti setelah dirangkai semua baru ketahuan ada yang tidak menyala. Ya, dites seperti ini. Oke. Bila semua sudah dites, maka kita bisa melanjutkan. Ini dilanjutkan untuk memasang pilar-pilar LED ini ke PCB ini. Nah, kenapa kita menandai satu kaki yang panjang ini untuk katodanya? Karena kita harus memasang katodanya itu pada posisi yang sama untuk semuanya. Ya, ini PCB yang sudah saya siapkan. Ini ada tanda C1, R1, G1, B1, C2, C3, C4, dan seterusnya. Ya, yang C-nya itu adalah untuk yang tadi ini, kaki panjang ini, katoda dari LED yang paling bawah. Dan yang ada tulisan seperti ini, itu nanti akan diposisikan di bawah. Jadi LED-nya masuk dari atas, gitu. Oke. Mungkin tidak perlu saya perpanjang videonya untuk satu persatu ya. Nanti kita singkat saja. Oke, ini sudah semua dimasukkan. Sekarang kita periksa sekali lagi, pastikan semua bagian yang C itu, kode C itu diisi dengan kaki yang panjang, bukan yang pendek. Kemudian kita mau menyolder. Nah, disinilah kita memerlukan bantuan dari papan yang berlubang ini. Ini untuk kita pasang di atasnya, ya, supaya kita bisa menyolder dengan rapi. Karena ini kan tidak beraturan ya.
Saya menggunakan lakban ini untuk membantu memegang menjadi dudukan dari jignya itu. Ya. Pastikan LED yang paling yang menempel pada jig itu semua menempel dengan rata, ya. Bila ada yang kurang rata, tekan dari atasnya ini, karena kita mau semua LED ini tersusun dengan rapi. Oke, bila sudah yakin semua sudah rapi, maka bisa kita mulai untuk menyolder.
Pastikan semua sudah tersolder dan tidak ada yang tertinggal. Dan kelebihan kaki kawat-kawat ini bisa kita potong. Oke, untuk bagian atas ini, bagian LED-nya, kita perlu menambahkan header ini untuk menghubungkannya nanti ke papan controllernya yang ada Arduino-nya ini. Ya. Untuk itu saya menggunakan yang female. Kenapa? Karena saya tidak mau kalau pasang yang male ini, saya tidak mau tanpa sengaja saya menghubungkan power dan merusak LED ini. Jadi saya pakai yang female di bagian sini. Satu titik dulu saja yang disolder. Nanti setelah dirapikan baru yang lainnya. Bagian LED-nya sudah, sekarang tinggal bagian controllernya atau mikronya.
Oke, buat controllernya sudah tersolder, tapi ini saya belum program, jadi saya program dulu sebentar ya. Baiklah, ini sudah saya program, walaupun ada sedikit perubahan dari rencana awal. Oke. Ini tidak akan terbalik, karena kalau terbalik ini posisinya tidak akan pas. Ya. Kita coba sebentar. Oke, fungsi. Sebelum saya tunjukkan lebih jauh, ini kita selesaikan rangkaiannya dulu. Ini ada dalam kitnya, nanti itu akan ada 4 set dari baut, kemudian spacer, washer, spacer, dan ya spacer lagi yang paling kecil ini. Ini kita bisa pasangkan supaya dua modul ini bisa menyatu dengan kuat, jadi tidak goyang-goyang, tidak lepas gitu ya, supaya bisa mantap dia ininya. Oke, kita pasang dulu bagian atas, itu kita kasih bautnya di atas, kemudian ini bautnya di atas, kemudian kasih ringnya atau washer di sini ya. Ini supaya jarak antara dua papan board ini bisa, dua boardnya bisa pas. Saya dapat yang berwarna hitam semua, jadi bagus. Ini bahannya kalau tidak salah itu nilon, kecuali bautnya itu ya logam. Sudah terpasang bagian atasnya, kita gabungkan dulu. Oke. Nah, dari bawahnya baru kemudian pasang yang paling kecil ini, spacer juga. Ini juga akan berfungsi sebagai kakinya. Oke, seperti itu. Sudah terhubung semua, terpasang semua, tinggal diberikan power. Wah, ini terang sekali. Saya coba matikan dulu lampunya supaya terlihat ya warnanya. Ya. Baik. Jadi ini ada switch untuk menyalakan. Kemudian tombol ini yang sebelumnya, yang di versi yang pertama kali saya buat itu, ini kan terhubung dengan soft latch ya. Jadi kalau kita bisa menyalakan dan mematikan rangkaian dari tombol satu ini. Nah, tapi kali ini saya pikir kita tidak perlu, karena sudah ada switch di sini untuk power ya. Jadi tombol ini terhubung dengan pin interrupt dari IC ATmega-nya atau Arduino compatible-nya itu. Dan tombol yang di belakang yang dekat power ini untuk reset ya, mungkin sesekali kita memerlukan untuk mereset ya, ini bisa pakai di sini. Nah, jadi tombol yang depan ini, setelah saya pikir-pikir, karena kita tidak perlu untuk mengontrol powernya, tidak perlu untuk mengontrol sleep-nya, karena kalau kita mau bisa menekan tombol ini kan kita bisa juga langsung matikan saja. Ini toh akan lebih irit power juga karena benar-benar mati kan. Jadi tombol satu ini saya fungsikan untuk
merubah animasi. Jadi saat animasi sedang berjalan seperti ini, kita mau melihat animasi yang lain, kita bisa tekan, itu dia akan berubah ke animasi selanjutnya. Tekan lagi, dia akan ke animasi yang berikutnya lagi. Jadi fungsinya jadi agak sedikit berbeda, tapi ya kita bisa memanfaatkan. Dan untuk itu di codingnya juga saya ada tambahkan bagian-bagian yang diperlukan untuk bisa menghentikan animasi ini pada saat kita menekan tombol ini, dan untuk memindahkan ke animasi yang berikutnya. Dan di sini ada timer juga, ada di set mungkin sekitar 2 jam. Setelah 2 jam rangkaian ini akan otomatis ke mode sleep. Jadi akan power down mode sleep, supaya ya kalau kita tinggal tidur gitu kan juga dia bisa mati sendiri setelah 2 jam, jadi bisa jadi lampu tidur juga. Nah, pada saat dia sudah mode sleep, tombol ini bisa berfungsi untuk membangunkan. Jadi kita tekan tombol ini, dia akan nyala lagi, dan pada saat nyala dia fungsinya adalah memindahkan animasinya gitu. Nanti semuanya akan di-share, termasuk yang codingnya. Nanti juga kitnya itu sudah terisi program ini, program yang sama. Jadi ya, tapi kalau misalnya ada yang mau merubah-rubah, mau bermain-main dengan codingnya, ya silakan saja. Di sini ada port untuk serial yang bisa dihubungkan langsung dengan USB to serial, seperti yang saya pakai di sini. Ini FTDI USB to serial yang buatan saya, ada di situ juga. Nah, ini bisa langsung masuk sini. Urutannya semua udah sama, standar ya, standar seperti FTDI yang ada di pasaran juga gitu. Jadi bisa diprogram ulang atau mau rubah-rubah. Oke, saya kira itu. Semoga suka ya dengan ini, dan bisa jadi bahan untuk dipelajari untuk yang mau belajar di rumah, sekolah di rumah, mumpung sebentar lagi juga liburan sekolah ya. Mungkin anak-anaknya bisa belajar juga Arduino. Oke. Bila Anda suka dengan konten seperti ini, silakan di like, subscribe, mungkin share kepada teman-temannya yang ya Anda pikir mungkin menyukai hal seperti ini. Nanti jangan lupa di subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.